Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Cost of Quality di mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Miki Wijaya, Sarjana Teknik Magister Komputer. Video ini dengan PowerPoint ini disusun oleh kami bertiga, yaitu Torikula Fitzpranto, yang kedua Safira Restu, yang ketiga Setiawan Febrian. Kami semua ini dari jurusan Sistem Informasi B semester 4 reguler dari Universitas Masum. Baik, langsung saja kita ke materi tentang Cost of Quality. Cost of Quality, sedikit deskripsi tentang Cost of Quality. Cost of Quality yaitu merupakan segala biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tingkat mutu yang diinginkan dan yang diakibatkan karena tidak tercapainya tingkat mutu yang diinginkan, atau dengan kata lain biaya yang bersangkutan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk cacat. Dengan kata lain juga, dengan dianalogikan, jadi cost of quality ini segala biaya, segala uang, ya bisa dikatakan uang yang dikeluarkan untuk memenuhi tingkat mutu. Karena setiap perusahaan tersebut mempunyai standar mutu masing-masing, standar kualitas masing-masing. Jadi biaya itu dikeluarkan agar mencegah dan meminimalisir terjadinya tingkat mutu yang tidak diinginkan atau produk cacat lah, kasarnya mah, atau produk gagal. Untuk mengidentifikasi tersebut agar tidak terlalu membuang-buang bahan baku, membuang-buang bahan pokok yang itu bisa digunakan untuk menjadi produk yang lebih baik gitu. Jadi untuk Cost of Quality sendiri, pemahaman singkatnya, Cost of Quality ini bisa dikatakan dengan biaya mutu. Jadi biaya mutu yang diperlukan oleh manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang mutu produk. Manajemen perlu memahami biaya mutu, quality cost, yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan mutu produk yang rendah. Jadi biaya mutu di sini dikeluarkan untuk dari melakukan perencanaan, melakukan pengendalian, serta melakukan pengambilan keputusan tentang mutu produk tersebut. Jadi biaya tersebut digunakan dari awal perencanaan sampai produk itu siap untuk didistribusikan. Bahkan nyampai ke konsumen pun biaya tersebut masih dijamin oleh pihak perusahaan gitu, seperti garansi dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan secara mendalamnya di slide selanjutnya ya. Ya seperti itu. Sekali lagi, biaya mutu tersebut digunakan untuk meminimalisir produk-produk yang gagal dengan, atau bisa dikatakan produk-produk yang mempunyai mutu yang rendah, atau bisa dikatakan juga di bawah dari standar kualitas perusahaan. Misal perusahaan mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Nah, saat produk tersebut telah disiapkan, kualitasnya itu di bawah standar dari kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu biaya produk atau biaya mutu ini sangat diperlukan untuk meminimalisir hal tersebut, seperti itu. Lanjut, kita ke biaya mutu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu biaya pencegahan atau dengan kata lainnya prevention cost, yang kedua biaya penilaian appraisal cost, yang ketiga biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yang keempat biaya kegagalan external failure cost. Sebelum kita membahas 4 poin pokok ini lebih dalam, setidaknya saya akan memberikan cuplikan dari setiap judul bab
setiap poin-poin tersebut agar kita mempunyai gambaran untuk kedepannya mempelajari tentang cost of quality tersebut. Yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost. Sedikit gambaran tentang prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, atau biaya-biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan kegagalan internal maupun kegagalan yang eksternal. Sedikit cuplikan di sini, jadi bisa kita simpulkan biaya prevention cost ini, jadi sebelum produk itu gagal, sebelum produk itu di bawah kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sebisa mungkin kita cegah terlebih dahulu. Biaya ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat internal maupun eksternal. Soalnya kegagalan eksternal itu otomatis sangat bisa dikatakan merugikan perusahaan. Ketika sudah nyampai di tangan konsumen, otomatis dari pihak perusahaan sendiri harus melayani konsumen tersebut untuk bahkan bisa menukar barang tersebut, untuk memperbaiki barang tersebut, otomatis akan memakan biaya kos yang lebih besar. Maka dari itu, sebelum terjadinya kegagalan internal maupun eksternal, biaya pencegahan ini sangat perlu untuk mencegah hal-hal tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu biaya penilaian atau appraisal cost. Appraisal cost di sini tentang yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa tersebut sesuai derajat konformansi dengan persyaratan kualitas spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Bisa kita tarik kesimpulan juga dari sini, biaya penilaian ini yaitu biaya yang digunakan untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai atau tidak yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ketika kita sudah bisa memproduksi barang, kita sudah berhasil memproduksi barang, maka akan ada quality control di situ. Apakah barang-barang yang dihasilkan tersebut bisa sesuai dengan standar perusahaan atau tidak nih? Kalau semisal tidak sesuai dengan persyaratan atau kualitas perusahaan, maka akan dilakukan retur kembali, dilakukan proses produksi kembali, seperti itu. Nanti akan dengan lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide-slide selanjutnya. Soalnya ini pokok bahasan yang sangat komplit dan sangat kompleks, karena sesuatu yang cukup menarik gitu untuk kita bahas. Karena kadang ini tidak diketahui oleh masyarakat awam gitu, quality of cost ini, biaya mutu ini. Kadang ketika kita komplain sesuatu tentang barang yang kita udah barang yang kita udah terima, kita hanya ingin ketika produk itu cacat, kita ingin mengembalikan secepat mungkin, padahal biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu cukup besar ketika ada biaya yang cacat setelah nyampai di tangan konsumen gitu. Otomatis biaya tersebut akan ditanggung semua oleh perusahaan. Kadang emang itu di sisi lain sebagai kewajiban dari perusahaan tersebut untuk menjamin kualitas mutu yang diberikan oleh para konsumen. Tapi konsumen juga kadang masa bodoh dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu untuk biaya kegagalan internal failure cost. Sedikit gambaran tentang biaya kegagalan internal ini, otomatis ketika kita mendengar kata biaya kegagalan internal, mindset kita pasti berpikir bahwa biaya kegagalan yang terjadi pada internal perusahaan. Dan itu menurut saya tepat sekali sih. Soalnya memang biaya kegagalan internal di sini yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan sebelum produk sampai ke konsumen. Jadi seperti ketika produk itu cacat atau gagal, masih bisa dideteksi oleh pihak internal perusahaan, baik itu karyawan, baik itu bos, baik itu manajer. Ketika bahan tersebut gagal, masih bisa dideteksi oleh para
pegawai yang ada di situ, maka kita keluarkan biaya untuk kegagalan yang terjadi di internal perusahaan. Contohnya scrap maupun pekerjaan ulang atau rework, analisis kegagalan, failure analysis, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan sebelumnya tadi kita sudah menyampaikan biaya pencegahan, biaya penilaian, itu semua banyak sekali contohnya ya. Dari biaya internal, eksternal, banyak sekali contohnya yang telah disampaikan di materi ini nanti, di video ini nanti. Ini hanya sebagai gambaran kita agar kita lebih tertarik untuk mengikuti video ini sampai selesai, lebih tertarik untuk mengikuti apa yang saya paparkan untuk kedepannya gitu. Setelah ada biaya kegagalan di internal, otomatis ada biaya kegagalan di eksternal atau external failure cost. Ketika tadi kita bicara biaya kegagalan internal atau internal failure cost, otomatis kegagalan tersebut berada di internal perusahaan. Ketika eksternal, otomatis biaya kegagalan di luar perusahaan, seperti itu. Nah, biaya kegagalan eksternal sendiri pengertiannya yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi setelah produk sampai ke konsumen. Jadi semisal kita membeli barang nih, kita membeli HP di unboxingnya, bukan di unboxing, mohon maaf, kita udah melakukan quality control di dalam perusahaan tersebut dan ternyata itu lolos. Ketika kita sudah sampai di counter yang telah kita distribusikan, ternyata HP tersebut mengalami kecacatan dan otomatis kan HP tersebut tidak dibuka di counter tersebut, otomatis akan dibuka oleh konsumen. Ketika konsumen datang dan ingin membayar dan membeli barang tersebut, otomatis akan ditawarkan oleh pihak counter mau unboxing di counter tersebut atau di rumah. Ketika kita unboxing di counter tersebut, ketika ada barang yang cacat, otomatis dari pihak konsumen sendiri karena telah memilih barang itu mengajukan tukar barang nih karena produk saya ini cacat, tidak sesuai dengan apa yang telah disiapkan dan apa yang dideskripsikan oleh para penjual sebelumnya. Jadi otomatis meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan bagaimana agar barang saya ini bisa apa yang sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Contohnya dari biaya eksternal sendiri ya banyak ya, jaminan, penyelesaian keluhan, produk dikembalikan, return produk, dan lain-lain, masih banyak lah intinya. Jadi ketika barang sudah sampai di konsumen, otomatis kita perlu mengeluarkan biaya untuk mengganti barang tersebut, untuk return barang tersebut dengan barang yang otomatis dengan standar kita yang telah kita tetapkan gitu, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran 4 biaya mutu dari cost of quality ini, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan terlebih dahulu membahas sedalam mungkin apa itu biaya pencegahan, prevention cost. Biaya pencegahan prevention cost ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan kegagalan internal maupun eksternal. Baik, di sini di depan saya tadi sudah jelaskan. Jadi biaya pencegahan ini benar-benar digunakan ketika sebelum ada kegagalan di internal maupun eksternal. Jadi sudah mengeluarkan biaya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Tujuan dari biaya pencegahan ini apa sih? Tujuan dari biaya pencegahan ini yaitu mencegah untuk menurunkan kuantitas produk yang tidak memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan biaya kegagalan. Otomatis kalau kita menurunkan kuantitas produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau menurunkan kuantitas produk gagal tersebut, akan mengurangi biaya kegagalannya, akan mengurangi biaya yang kita buang untuk repair barang atau bisa untuk mereparasi atau memproduksi barang itu dari awal, seperti itu. Jadi
Sebisa mungkin kita mencegah barang tersebut agar tidak cacat saat internal maupun eksternal. Seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya, ada Safira dan Setiawan Febrian. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Safira Dwi Restu. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Safira Restu Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa poin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang contoh biaya pencegahan. Baik, contoh biaya pencegahan di sini ada 5 poin. Yang pertama, perencanaan kualitas. Yang kedua, tinjauan ulang produk baru atau new product review. Yang ketiga, ada pengendalian proses. Yang keempat, ada audit kualitas. Dan yang kelima, ada pelatihan. Yang dimaksud dengan perencanaan kualitas di sini yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan kualitas secara keseluruhan, termasuk penyiapan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengkomunikasikan rencana kualitas ke seluruh pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti biaya perencanaan mutu. Yang kedua, di sini ada tinjauan ulang produk baru atau new product review. Yang dimaksud dengan tinjauan ulang produk baru yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan rekayasa keandalan atau reliability engineering dan aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan kualitas yang berhubungan dengan pemberitahuan desain baru. Contohnya, seperti biaya pelaporan mutu, biaya penelaahan terhadap desain produk, serta gugus kendali mutu atau quality cycle, dan beberapa contoh lainnya. Yang ketiga di sini ada pengendalian proses. Apa sih yang dimaksud pengendalian proses? Pengendalian proses yaitu biaya-biaya inspeksi dan pengujian dalam proses untuk menentukan status dari suatu produk, seperti apakah produk itu legal ataupun ilegal. Contohnya seperti itu. Jadi dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Yang keempat, ada audit kualitas. Audit kualitas di sini yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas dalam rencana kualitas secara keseluruhan. Contohnya, seperti biaya rekayasa mutu. Dan yang terakhir ini ada pelatihan. Pelatihan di sini yaitu adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan program-program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. Contohnya seperti biaya program pelatihan mutu. Selanjutnya ada biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai atau derajat konformasi dengan persyaratan kualitas atau spesifikasinya yang ditetapkan. Di sini ada contoh-contoh biaya penilaian. Yang pertama di sini ada inspeksi dan pengujian kedatangan material. Yang kedua ada inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Yang ketiga ada inspeksi dan pengujian produk akhir. Yang keempat ada audit kualitas produk. Yang kelima ada pemeliharaan akurasi atau ketepatan, ketelitian, peralatan pengujian. Dan yang terakhir ada evaluasi stok. Yang pertama, apa sih inspeksi dan pengujian kedatangan material? Inspeksi dan pengujian kedatangan material adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penentuan kualitas dari material yang dibeli. Apakah melalui inspeksi pada saat penerimaan dilakukan oleh pemasok atau inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya, biaya pengujian bahan baku, biaya inspeksi pembungkusan, verifikasi pemasok, pengujian di lapangan, biaya penilaian pemasok, serta beberapa contoh lainnya.
Yang kedua, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi tentang kesesuaian produk dalam proses terhadap persyaratan kualitas atau spesifikasi yang ditetapkan, sehingga dalam suatu pengujian produk nanti akan menghasilkan sebuah spesifikasi yang dapat dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Seperti itu. Yang ketiga, ada inspeksi dan pengujian produk akhir. Apa sih inspeksi dan pengujian produk akhir itu? Yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi tentang kesesuaian produk akhir terhadap persyaratan kualitas atau spesifikasi yang ditetapkan. Jadi, inspeksi dan pengujian produk akhir itu dimaksudkan untuk memberikan evaluasi sebelumnya atau membuat rancangan, dan yang akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah spesifikasi yang salah satu untuk persyaratan kualitas suatu produk yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Yang keempat, ada audit kualitas produk. Audit kualitas produk yaitu biaya-biaya untuk melakukan audit kualitas pada produk dalam proses atau produk akhir. Contohnya, biaya aktivitas pengawasan, yaitu produk acceptance, adalah pengambilan sampel dari satu batch produk. Jadi, untuk menentukan apakah produk dalam batch tersebut memenuhi mutu yang telah ditetapkan atau belum. Serta proses acceptance adalah pengambilan sampel dari proses produksi yang sedang berjalan, yaitu untuk melihat apakah proses produksi berjalan dalam kendali dan tidak menghasilkan produk cacat. Jadi, untuk meminimalisir kegagalan dalam suatu proses membuat produk. Yang kelima, ada pemeliharaan akurasi atau ketepatan ketelitian dalam peralatan pengujian, yaitu biaya-biaya dalam melakukan penyesuaian untuk mempertahankan akurasi pengukuran dan peralatan. Untuk menentukan suatu produk itu mutu atau tidaknya, yaitu sebagai suatu penguji harus memelihara akurasi, yaitu seperti ketepatannya, ketelitiannya dalam saat pengujian tersebut untuk menghasilkan agar si produk tersebut tidak ada kecacatan gitu. Dan yang terakhir, ini ada evaluasi stok. Evaluasi stok yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian produk dalam penyimpanan untuk menilai degradasi atau penurunan tingkat kualitas. Jadi, evaluasi stok di sini yaitu berkaitan dengan pengujian produk sebelumnya atau tahap sebelumnya. Jadi, evaluasi itu mengevaluasi apa yang sudah dihasilkan, seperti hasilnya ada kecacatan apa tidak, atau kualitasnya bermutu apa tidak. Seperti itu evaluasi stok. Yang selanjutnya ada biaya kegagalan internal failure. Yang selanjutnya ada biaya kegagalan intern atau internal failure cost. Biaya kegagalan intern atau internal failure cost yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi sebelum produk sampai ke konsumen. Ada beberapa contohnya, contoh kegagalan internal. Yang pertama, ada scrap. Yang kedua, ada pekerjaan ulang atau rework. Yang ketiga, ada analisis kegagalan atau failure analysis. Yang keempat, ada inspeksi ulang dan pengujian ulang atau re-inspection and retesting. Yang kelima, ada downgrading. Dan yang keenam, ada avoidable process losses. Yang pertama di sini ada scrap.
Scrap itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, material, dan overhead pada produk cacat yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki kembali. Yang kedua, di sini ada pekerjaan ulang atau rework. Rework di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan atau mengerjakan ulang produk guna untuk menentukan penyebab-penyebab kegagalan. Yang ketiga, ada analisis kegagalan atau failure analysis. Failure analysis, ya. Failure analysis di sini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian ulang produk yang telah mengalami pengerjaan ulang atau perbaikan kembali. Yang keempat, ada inspeksi ulang dan pengujian ulang atau inspection and retesting. Inspection and retesting di sini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian ulang produk yang telah mengalami pengerjaan ulang atau perbaikan kembali. Yang kelima ada downgrade, yaitu selisih antara harga jual normal dan harga yang dikurangi karena alasan kualitas. Dan yang terakhir ada avoidable process losses, yaitu seperti biaya-biaya kehilangan yang terjadi meskipun produk itu tidak cacat. Dan ini ada biaya kegagalan eksternal atau external failure costs, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi setelah produk sampai ke konsumen. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh biaya kegagalan eksternal. Apa sih contoh atau dari pengertian biaya kegagalan eksternal? Biaya kegagalan eksternal atau external failure cost yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi setelah produk sampai ke konsumen. Nah, itu dia pengertian dari biaya kegagalan eksternal. Kemudian ada contohnya. Yang satu ada jaminan atau waranti. Waranti di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau perbaikan kembali produk yang masih berada dalam masa jaminan. Yang kedua ada penyelesaian keluhan atau complaint adjustment, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan penyelesaian keluhan yang berkaitan dengan produk yang cacat. Kemudian yang ketiga ada produk dikembalikan atau returned product, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penerimaan dan penempatan produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian ada allow access. Allow access yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan konsesi pada pelanggaran karena produk yang berada di bawah standar kualitas yang sedang diterima oleh pelanggan atau yang tidak memenuhi spesifikasi dalam penggunaan. Lalu kemudian ada tingkat kepentingan COC. Yang satu ada yaitu membuat perencanaan kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada rata-rata 5-25% dari sales turnover. Yang ketiga ada rata-rata 95% dari biaya kualitas adalah dalam bentuk failure cost dan appraisal cost. Yang keempat ada COC bukan hanya untuk quality department saja. Kemudian ada alasan penggunaan COC. Alasan penggunaan COC yang satu adalah kesulitan bagian akuntansi dalam memilih COC. Kedua, untuk menyampaikan kualitas dalam bahasa bisnis. Yang ketiga ada parameter untuk mengukur quality
improvement. Kemudian ada pengumpulan data cok, yaitu studi pendahuluan dengan mengumpulkan data biaya dari rekening yang ditetapkan. Yang satu ada analisis bahan atau material dari rekening yang ditetapkan. Gunakan dokumen dasar akuntansi. Kemudian lakukan perkiraan dengan cara gunakan catatan sementara. Kedua, pengambilan sampel pekerjaan. Yang ketiga ada pengalokasian. Keempat ada standar biaya. Yang kelima ada pendapat dari personil yang kompeten. Kemudian ada kegunaan cok. Yang kesatu mengidentifikasi peluang laba. Kedua, untuk pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga ada menekan biaya pembelian atau yang berkaitan dengan pemasok. Yang keempat ada mengidentifikasi pemborosan atau waste. Kemudian ada mengidentifikasi metode yang berlebih. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah mutu, alat analisa atau Pareto analisis. Kemudian ada alat perencanaan strategi. Kemudian ada pengolahan data cok. Pertama ada tabel cok atau juga bisa disebut dengan tabulasi cok. Pasti itu tabulasi. Tabulasi adalah pembuatan tabel yang berisikan berbagai data yang sudah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tujuannya agar data bisa mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisa. Kemudian ada analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau yang disebut data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Kemudian ada analisa Pareto, adalah teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Kemudian ada perbandingan cok, di antaranya ada per jam tenaga kerja, terus ada per biaya tenaga kerja, persatuan mata uang dari biaya produksi standar, dan persatuan mata uang dari penjualan. Kemudian ada per unit atau produk jasa. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.